ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ustaz Jumardi Hasan dan teman-teman yang hadir dalam diskusi dan kajian Islami pada malam hari ini. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ber kita berupaya untuk memulai lagi yaitu kajian diksi yang dulu sempat terputus ya. Dulu kita tahun kemarin kita sempat membahas kitab Kimia Us-Sa'adah dari Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah sudah selesai dan ini kita mulai lagi yang pada malam hari ini dan di malam-malam di hari Rabu malam yang akan datang, insya Allah kita akan membahas kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal bersama Ustaz Jumardi Hasan. Beliau adalah mahasiswa pasca sarjana di Universitas Darussalam Gontor dan juga alumni program kaderisasi ulama PKU Unida yang ke-17. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Hadirin teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara untuk menambah keberkahan dan semoga kelancaran acara kita pada malam hari ini, marilah kita mulai acara diksi malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Berikutnya, kami persilakan kepada Ustaz Jumardi Hasan untuk memulai pembahasan kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kepada beliau kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, ayol asatidah ya? Jelas ya, jelas. Jelas. Oke, siap. Izin saya share screen dulu. Oke, sudah tampil ya? Oke, baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengadakan acara diksi kita, diskusi Islami. Yang pada saat ini kemarin kita sudah polling, ternyata yang saya harapkan ini adalah Al-Munqidh Minadh Dhalal. Sebenarnya kemarin itu kita agak loncat membahas Kimia Us-Sa'adah. Kenapa saya bilang loncat? Karena seharusnya kita harus mengetahui dulu genealogi pemikiran Imam Ghazali. Ya, yang ini tertuang dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini. Dan ini sangat menurut saya sangat penting ya untuk kita baca, dan seharusnya kita selesaikan dulu ini, baru kita melangkah kepada karangan-karangan Imam Ghazali yang lain. Karena ini adalah genealogi pemikiran secara umum Imam Ghazali. Dan saya berharap ikhwan yang dirahmati Allah, kita tidak sampai di sini saja. Untuk selanjutnya ini, setelah kita mengatakan, mungkin ini saya akan loncat-loncat, ya. Mana yang menurut saya penting itu yang akan saya baca. Mungkin kita selesaikan 5 atau 6 pertemuan, kita selesaikan ini biar kita tahu secara umum bagaimana sebenarnya pemikiran Imam Al-Ghazali. Kemudian kita langsung, terserah nanti kita polling apakah yang kita akan bahas itu dari segi filsafat beliau atau akidahnya atau dari tasawufnya. Saya berharap begini ikhwania. Jadi saya berharap kajian kita ini tidak hanya selesai di sini, tapi mungkin bisa 5 atau 6, 10 tahun yang akan datang kajian kita ini terus ada. Saya berpikir langkah luar biasanya kalau semua karangan Imam Ghazali itu pernah kita diskusikan gitu. Jadi kayak Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali kalau kita bisa menghatamkan semua, anggaplah itu cita-cita kita ya, semua karangan-karangannya Imam Ghazali, terutama masalah kejiwaan, masalah yang lain-lainnya. Ini sangat luar biasa. Maka dari itu sekarang
kita akan diskusikan dulu Al-Munqidh Minadh Dhalal ini. Ini secara khusus beliau di sini akan menceritakan bagaimana sebenarnya intelektualnya beliau dari awal sampai akhir hayatnya, dan ini yang akan dibahas di Al-Munqidh Minadh Dhalal. Dan seharusnya ini yang kita ikuti gitu. Intelektual kita kalau bisa mengikuti Imam Ghazali. Makanya kita kita baca, kita akan diskusikan. Dan ini sekali lagi ini adalah pemahaman saya. Ini adalah hasil bacaan saya. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang iskal atau kurang setuju atau agak kurang gimana, mungkin kita bisa diskusikan karena emang ini murni pemahaman dari apa yang saya baca. Jadi seperti itu. Dan untuk saya akan baca loncat-loncat yang mana menurut saya penting. Dan untuk malam ini cukup di muqaddimah saja. Insya Allah nanti seterusnya kita akan baca selanjutnya. Ini untuk yang pertemuan pertama ini di muqaddimah dulu mungkin, dan selanjutnya insya Allah kalau rencana saya ini saya akan selesaikan mungkin 5 atau 6 pertemuan, sehingga setelah itu kita bisa polling. Kalau bisa kita fokus ke karangan-karangan Imam Ghazali saja, mumpung kita di Unida, apalagi kita ya Prof Hamid, beliau Ghazalian dan sebagainya, kita harus kalau bisa kita menghatamkan semua karangan Imam Ghazali terkait dengan masalah filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yuftatahu bihamdihi kullu risalatin wa maqalah. Wassalatu ala Muhammadin al-Mustafa sahibin nubuhah risalah wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi al-hadina minad dhalalah. Amma ba'd. Faqad sa'altani ayyuhal akh fi ad-din an abutha ilayka ghayatal ulum wa asraraha wa ghailatal madhahib wa ghwaraha. وأحكي لك ما قصيت في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباين المسالك والطرق وما استجرأت عليه من الارتفاع عن خضيض التقليد إلى يافع الاستبصار وما استفدته أولا من علم الكلام وما اجتويته ثانيا من طرق أهل التعليم القاصرين لدرك الحق على تقليد الإمام وما ازدريته ثالثا من طرق التفلسف وما ارتضيته آخرا من طرق التصوف. Nah ini, jadi beliau ini diminta untuk menjelaskan, atau sebenarnya yang beliau akan jelaskan di sini adalah asraruha, yaitu rahasia-rahasia daripada ilmu kalau bahasa kita itu ilmu tingkat tinggi. Nah, beliau di sini nanti di dalam semua karangan beliau ini ada 4, ada di sini yang pertama beliau akan mengkaji, pertama itu adalah ilmu kalam, itu para mutakallimin. Beliau akan menjelaskan bagaimana sebenarnya metodologi mutakallim untuk mendapatkan ilmu yang ini, yang ghayatul ulum wa asraraha gitu. Kemudian yang kedua adalah ahlut ta'lim. Ahlut ta'lim ini syiah atau kebatinan, kalau bahasa kita kebatinan, jawen lah gitu. Kemudian selanjutnya adalah tafalsuf, yaitu ilmunya para filsuf. Dan terakhir, wa ma irtadaitu akhiran min turuqit tasawuf, kata beliau. Jadi ada 4 nanti, ada 4 ini yang beliau akan taftish, yang beliau akan jelaskan bagaimana yang selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya beliau juga mengatakan wa ma sar, ini yang akan dibahas, ini akan dibahas di kitab ini. Wa ma sarafani an nashril ilmi bi Baghdad ma'a kathrati talabah wa ma raddani ila muawadati bi Naisabur. Jadi dia akan menjelaskan kenapa ketika saya sudah terkenal, kata Imam Ghazali, saya sudah mencapai tingkat keilmuan yang tinggi, justru saya meninggalkan Baghdad. Waktu itu beliau sudah diangkat di Nizamul Muluk untuk menjadi rektor lah pada waktu itu. Tapi beliau meninggalkan itu dan kembali kepada Naisabur setelah lama gitu. Nah, maka fa'ibatatartu li ijabatika ila matla, maka saya akan saya akan menjelaskan di sini apa yang sebenarnya terjadi dengan saya, musta'inan billah wa mutawakkilan alaihi mustafiqan minhu wa muntajian i'lamu. Sebentar dulu. Mana ini? Oke. Beliau di sini mulai dari i'lamu anna Allah ahsanallahu irsyadakum wa alana lil haqqi qiyadakum anna ikhtilaf al khalqi fil adab wal milal wal adab wal milal. Ala sawab di sini wal adab wal milal, kalau salah ya. Thumma ikhtilaf al ummah fil madhahib ala kathratil firaq wa tabayun at-turuf bahrun amiqun gharaqa fil aktharun wa ma naja minhu illa laqallun wa kullu fariqin yaz'amuna annahu an-naji kullu hizbin bima ladaihi farihun. Nah, jadi beliau memulai dengan penjelasan bahwasanya semua orang itu pasti mengaku dia dirinya benar.
Pasti kelompok ini mengaku dirinya benar. Pasti kelompok itu juga mengaku dirinya benar. Nah, sekarang dari semua kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok yang mengaku benar itu, siapakah yang memegang kebenaran tersebut, kata Imam Ghazali. Nah, di sini beliau menjelaskan banyak memang kelompok-kelompok yang ada, dan memahami kelompok-kelompok ini sesuatu yang sangat sulit, kata Imam Ghazali. Bahkan beliau sendiri yang menjelaskan kalau memahami semua firqah-firqah dalam Islam, firqah-firqah ini sangat sulit sekali. Hanya sedikit yang bisa menjelaskannya secara terperinci, kata Imam Ghazali, dalam firqah-firqah ini. Nah, beliau di sini mensadur satu hadis namanya hadisul iftiraq. Beliau mengatakan hadis ini hadisnya terkenal, ini namanya hadisul iftiraq. Jadi sataftariku ummati 73 firqah an-najiyah minhum wahidah. Nah, ini. Jadi umatku, kata Nabi, sabda Rasulullah, akan terpecah menjadi 73 bagian. Dan hanya satu yang selamat. An-najiyah minha wahidah. Hanya satu yang selamat, kata Imam Ghazali. Nah, inilah yang kita perebutkan. An-najiyah ini siapa? Dari beberapa kelompok-kelompok ini banyak yang mengaku, termasuk orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang yang selamat, kami ini adalah orang selamat. Kelompok seberang itu yang salah, kelompok ini. Dan di sinilah sebenarnya terjadi khilaf para ulama, ikhtilaf dalam al-firqah, al-firaq al-islamiyah. Nah, cuman begini, di sini ada pembahasan yang lumayan menarik ya. Kata-kata ummati di sini, ini ada dua kata ya. Nah, ini sebenarnya keluar dari pembahasan, tapi mungkin perlu saya jelaskan ya. Kata-kata ummati dan sab'ina firqah ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan ummati, maksudnya di sini umat itu kalau kita kalau kita jelaskan, umatnya Nabi Muhammad itu ada dua model. Ada pertama istilahnya ummatul da'wah dan ummatul istijabah. Nah, ummatul istijabah ini adalah umat-umat yang mengikuti, yang mengimani gitu ya, yang mengimani Allah dan mengimani Nabi Muhammad. Nah, itu namanya ummatul istijabah, berarti umat yang mengijabahi atau mengikuti dakwahnya Rasulullah. Ada juga namanya ummatul dakwah. Ummatul dakwah ini adalah semua umat manusia, atau orang kafir, atau orang tidak beragama, karena ya Rasulullah diutus rahmatan lil alamin kepada semua umat, kepada semua golongan. Nah, sehingga kalau mengikuti pendapat ini, berarti yang an-najiyah ini adalah ahli Islam. Yang ghairu naji itu adalah yang tidak Islam. Nah, ini salah satu pendapat. Sehingga an-najiyah di sini ya orang yang Islam, yang mengaku, yang bersaksi Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul. Maka itu yang selamat. Walaupun terjadi ikhtilaf di dalam misalnya Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya. Yang penting mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, najiyah. Ini menurut salah satu pendapat para ulama. Karena ummati di sini maksudnya adalah ummatud dakwah. Jadi semua manusia itu adalah umatnya Rasul, wajib didakwahkan, yang harus didakwahkan. Sehingga yang tidak masuk neraka, yang tidak selamat itu ya orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan tidak percaya kepada Allah. Nah, ini menurut satu ulama. Tapi pendapat ini ya ditolak gitu, tidak kuat gitu. Yang dimaksud umat di sini adalah umatul istijabah. Artinya memang dalam Islam akan terjadi perpecahan. Nah, adapun 73 perpecahan ini ulama berbeda juga. Ada yang mengatakan 73 yang dimaksud di sini adalah tahdidan. Tahdidan itu artinya memang 73 gitu. Ada ulama yang mengatakan tidak, 73 ini adalah lambang sebenarnya. Karena dalam bahasa Arab sab'in itu menunjukkan banyak gitu. Nah, sehingga Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Milal wan Nihal mengatakan banyak. Mu'tazilah itu saja mempunyai banyak pecahan. Nah, sehingga di sini 73 ini bukan batasan gitu, tapi hanya menunjukkan banyak saja. Tapi menurut para ulama 73. Nah, yang terpenting di sini adalah memang kita itu mengaku kalau kita ini adalah yang an-najiyah, kita yang selamat dan sebagainya. Cuman dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan selamat. Selamat itu siapa? Siapakah yang akan selamat? Dan apakah batasan? Apakah sebenarnya dikatakan orang-orang itu akan selamat? Atau mengikuti apa para orang-orang itu bisa dikatakan selamat? Nah, ini yang kita bertanazuk di sini sehingga kita mengaku yang selamat itu saya, yang selamat itu saya. Kelompok saya yang selamat, di luar kelompok saya maka tidak akan selamat. Nah, di sini Imam Ghazali ingin menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dalam perpecahan ini yang beliau akan jelaskan nanti.
Ila akhirnya kita loncat wa kana wa qad kana ta'atus ila darkil haqail umur dabi wa daidani. Beliau memuji dirinya di sini. Dalam artian memuji itu beliau mengatakan bahwasanya saya itu memang mempunyai tabiat itu selalu antusias, selalu excited kalau membahas sesuatu gitu. Karena memang itu sudah sifat saya kata Imam Ghazali. Nah, maka hal itu saya akan cari sekarang. Awalan kita loncat. Yang pertama adalah innama matlubi. Nah, ini anunya di sini, mulainya di sini. Pertama, awalan kata Imam Ghazali, innama matlubi al-ilmu bihaqaiqil umur. Saya akan mencari adalah ilmu dengan hakikatnya suatu. Maka fala budda min talabi haqiqatil ilm ma hiya? Apa sebenarnya hakikat daripada ilmu itu? Fadhahara li ilmu menurut Imam Ghazali adalah annal ilma al-yaqin huwa alladhi yankashif fil ma'lum inkishafan la yabqa ma'ahu raibun wa la yufariquhu imkanul ghalat wal wahm. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi ilmu yang Imam Ghazali cari itu adalah ilmu yakin, namanya ilmu yakin, atau dalam bahasa lain beliau mengatakan al-mukasyafah. Jadi dalam beberapa karangan beliau, ilmu yakin itu adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui sesuatu al-ma'lum dengan pengetahuan yang tidak ada keraguan dalam pengetahuan tersebut. Tidak mungkin salah dan tidak mungkin ada keraguan juga. Tidak mungkin ada keraguan dalam ilmu tersebut. Dan inilah yang akan saya cari. Nah, dari 4 firqah tadi itu manakah yang sampai kepada ilmu yakin ini? Apakah orang ahlu ta'lim, apakah orang filsuf, ataukah orang-orang yang lain kata Imam Ghazali. Wala yattasi' al-qalbu li taqdiri dzalika bal aman min al-khata' yang bagi ayakuna muqarinan lil yakin. Muqaranatan law tahadda bi idhari butlanihi mathalan man yughallibul hajar dhahaban wal asafu'ban lam yurith dzalika syakkan wa inkar. Sehingga beliau di sini membuat pengumpamaannya. Ilmu yakin yang ingin saya cari itu adalah ilmu yang aman dari salah. Ilmu yang tidak bisa dimasuki keraguan. Ilmu yang orang itu tidak bisa membantah ilmu ini. Sehingga, kata Imam Ghazali, andai kata ada orang yang mengatakan bahwasanya, yaitu ada orang yang mengaku ilmu tersebut batal. Nah, ini harus kita pahami. Ilmu tersebut batal dengan sesuatu yang keluar dari kebiasaan, maka saya tidak akan percaya. Contohnya begini, ada orang mengatakan 10 itu lebih banyak daripada 3. Oke, kita sepakat 10 itu lebih banyak daripada 3. Ini sudah badihi, sudah aksioma, ini sudah kita mengatakan 10 itu ya orang-orang 10 lebih banyak daripada 3. Nah, ini berarti sudah mantap dalam diri kita, gitu kan, katanya Imam Ghazali. Andai kata falaqala liqailun, jika ada orang yang mengatakan la bal ats-tsalatsa aktsar. Tidak, kata orang tersebut, orang yang istidlal tadi, orang yang mu'aradahnya itu. 3 lebih banyak katanya. Bidalilin ana uqallibu hadhil 'asa thu'ban wa qallabaha wa syahadtu dzalika lam asyukka bisababihi fi ma'rifati. Gini. 10 lebih besar daripada 3. Saya sudah yakin katanya Imam Ghazali. Ini yakin yang betul-betul super yakin, tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa dibantah lagi. Andai kata adapun orang mengatakan misalnya tidak, katanya 3, justru 3 itu lebih besar daripada 10. Ada orang seperti itu misalnya. 3 itu lebih besar daripada 10 kata Imam Ghazali. Ini buktinya saya bisa merubah batu ini bisa menjadi ular misalnya. Atau setongkat ini bisa jadi ular. Atau batu ini bisa jadi emas. Ini membuktikan kalau 3 itu adalah 10 katanya. Maka dengan pembuktian seperti ini saya tidak akan pernah ragu dengan ilmu saya ini kalau 10 itu adalah 3. Nah, inilah yang beliau jelaskan. Ini yang saya akan cari, ilmu yang tidak akan pernah runtuh, tidak akan pernah terjadi keraguan dalam diri saya, sehingga saya tidak bisa dibantah lagi, kata Imam Ghazali. Inilah yang akan beliau jelaskan ke belakangnya itu. Ila akhirih. Kemudian madkhal as-safsatah wa juhdil ulum. Ini namanya salah satunya as-sufasta'iyah, yaitu orang-orang sofis, ya, sofisme. Banyak punya orang-orang yang tidak mempercayai, orang-orang yang tidak mempercayai ilmu. Thumma fatashtu. Ini ya. Ini sedikit dari sebelum kita ke sana dulu. Ini sedikit dari muhakkiknya ya. Ini di sini hadhihi hiya an-nadhra al-ilmiyah al-manhajiyah allati wasala ilaiha ba'da bi 5 qurun min Descartes dan beberapa hananya ya. Dan David Hume ya. Di sini David Hume ya. Sama, jadi ini juga menurut sebagian peneliti memang
The Theory of Death-nya René Descartes, ada yang bilang ini memang duplikat dari apa namanya penjelasan Imam Ghazali. Tapi gini, perlu kita garis bawahi ya. Imam Ghazali di sini beliau bukan skeptis. Ini yang kadang-kadang teman-teman yang baru baca apa namanya mungkin ini salah menerka. Imam Ghazali di sini bukan orang yang skeptis ya. Kalau kita lihat di sini adalah kalau kita bilang skeptis metodis gitu deh. Beliau ini bukan skeptis kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, bukan gitu. Ini yang menurut saya agak fatal teman-teman yang membaca Al-Muqidh min Ad-Dhalal. Jadi beliau di sini kalau kita bahasakan di sini skeptis metodis. Jadi beliau di sini akan mengkritik nanti metode-metode yang digunakan oleh 4 kelompok tadi itu. Sehingga ini yang menurut salah satu muhakiknya di sini dan beberapa penelitian, kalau René Descartes dengan teori of doubt-nya itu, sehingga mengatakan bahwasanya saya berpikir maka saya ada ya. Cogito ergo sum gitu, karena saya berpikir maka saya ada. Ini yang Descartes itu kan dia tidak percaya dulu dengan sesuatu yang indrawi, kemudian tidak percaya dengan sesuatu yang berbentuknya akli dan sebagainya, sehingga baru dia percaya bahwasanya dia berpikir baru dia ada. Nah, ada yang mengatakan halnya juga seperti itu. Ini René Descartes itu terinspirasi dari metodenya Imam Ghazali ini. Dia kalau kita bahasakan asyak al-manhaji di sini. Syak Maladi itu jadi skeptis metodis gitu, bukan dia skeptis kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tapi metode untuk mencari kebenaran itu yang yang dikritisi oleh Imam Ghazali. Dan ini sangat mirip sekali dengan pendapatnya René Descartes seperti itu. Menurut salah satu peneliti dan menurut muhakiknya juga, muhakik kitab ini juga bilang seperti itu. Salah satunya juga David Hume aja yang yang mengatakan bahwasanya kausalitas itu tidak pasti. Yang Ghazali juga dia mengatakan kausalitas itu tidak pasti dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu termotivasi dari atau terinspirasi dari Imam Ghazali. Nah, baik, di sini dia mengatakan summa fattashtu an ulumi. Beliau sudah mulai syak manhaji ya, skeptis metode. Jadi saya coba melihat keilmuan saya, kata Imam Ghazali, ilmu-ilmu saja saya. Fawajadtu nafsi 'atilan min ilmin mawsufin bihadhi illa bil hissiyat wad daruriyat. Dia mengatakan di sini, ilmu saya itu ya modelnya cuma 2. Pertama adalah ilmu yang dihasilkan oleh indera, wad daruriyat, dan logika. Daruriyat bisa kita katakan logika, atau yang satu yang aksioma gitu. Hissiyat yang indrawi dan logika. Nah sekarang fakultu kata Imam Ghazali, oke, الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا من الجليات وهي الحسيات والضروريات فلا بد من إحكامها أولا لأتيقن أثقتي بالمحسوسات وأماني من الغلط في الضروريات من جنس أماني الذي كان من قبل في التقليدات ومن جنس أماني أكثر الخلق بالنظريات أم هو أمان محقق لا قدر فيه ولا غائلة في اليهود. Jadi oke, sekarang saya akan tafsir satu-satu. Pertama, ilmu yang saya dapat dari indera. Ini apakah aman? Sebagaimana yang saya dapat ketika saya masih taklid dulu, kata Imam Ghazali. Atau sama seperti daruriyat, ilmu tentang logika. Apakah itu bisa, kata Imam Ghazali? Nah, ternyata beliau satu-satu. Nah, sudah mulai di sini, beliau syak metodis, ya, syak manhaji, atau skeptis metodis kalau kita bahasakan. Sekali lagi, beliau tidak syak, tidak ragu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pembacaan teman-teman yang lain, tapi di sini beliau memang skeptis metodis. Selanjutnya faqbaltu bi jiddin balighin, kata Imam Ghazali. Di sini saya berusaha untuk bagaimana tashdid atau syak saya, ragu saya ini. Bagaimana caranya kiranya al-mahsusat ini saya tidak mendapatkan keraguan ilmu yang lewat mahsusat ini, ilmu yang lewat indera ini. Dari mana min aina thiqah bil hawas, katanya. Dia bertanya, dari mana keamanan ilmu yang didapat dari hawas ini? Wa aqwaha hasatul basar. Paling bagus untuk mendapatkan ilmu itu adalah hasatul basar, ya penglihatan gitu. Tapi ada masalahnya juga penglihatan ini, kata Imam Ghazali. Dia melihat ila dhilli, melihat bayangan. Menurut dia bayangan itu tidak bergerak gitu. Waqifah tidak bergerak. Wa tahkumu bi nafil halqa, dan hasatul basar mengatakan tidak bergerak. Cuman menurut tajribah, eksperimen dan musyahadah, setelah beberapa keadaan menjelaskan bahwasanya ternyata bayangan itu bergerak, tapi dia tidak bergerak sedikit demi sedikit gitu. Tapi sebenarnya sedikit, bitajrid dzarrah, terus sedikit, hatta la yumkin halatahu. Kemudian juga saya melihat kepada bintang, katanya. Fatarahu saghiran.
bintang yang kita lihat kecil, fi miqdari dinar, seperti mungkin satu keping dinar gitu. Tapi menurut adillah handasiyah, menurut astrologi menjelaskan bahwasanya ya ternyata bintang itu lebih besar daripada bumi gitu. Hadza amsaluhu minal mahsusat yahkumu fiha hakimul has bi ahkamihi wa yukadzibu hakimul aqli wa yukhawwinu takdziban la sabila mudafa. Ini kata Imam Ghazali, kalau memang ilmu yang didapatkan dari indera ini yang digetolkan, ya indera ini bisa salah dan ini disalahkan oleh akal dan menurut tajribah. Fakultu qad batalatil mahsusat. Oke, kalau memang seperti itu, berarti ilmu yang dihasilkan lewat indera ini berarti batal, tidak bisa disikoh, katanya, tidak bisa dipercaya. Fallahu la thiqata illa bil aqliyat allati hiya minal awwaliyat. Oke, kalau gitu sekarang saya akan pindah dari akliyat, masalah ilmu yang dihasilkan dengan cara apa namanya, mantik misalnya, logika katanya. Kalau al-ashar akthar min ats-tsalatsa, 10 lebih besar daripada 3. Ini sudah aksiomnya. Oke, 10 lebih besar daripada 3. Begitu juga ada dan tidak ada, tetap dan tak tidak ada dan tidak ada itu tidak akan pernah bersatu. Wasyai'ul wahid la yakunu qadiban mawjudan ma'duman. Sesuatu itu tidak akan ada dan tidak ada dalam satu waktu, kata Imam Ghazali. Oke, setelah itu faqalatil hawas. Nah, ini hawas juga tadi itu indra juga bilang seperti ini. Fabima bima ta'man an takuna thiqatuka bil aqliyat ka thiqatika bil mahsusat. Nah, ini dengan apa kamu menyatakan bahwasanya logika yang kamu pakai itu lebih thiqah daripada mahsusat, daripada indra. Ini ditanyakan oleh indra. Padahal pada awalnya kamu kata apa namanya di dialognya dalam Imam Ghazali di sini, kamu percaya sama fiqhnya dengan mahsusat, kamu percaya pada ilmu yang mahsusat, tapi ternyata datang hakim akal dan tajribah mengatakan ternyata mahsusat itu salah. Gitu. Faja fakadzabani walaula hakimul akli lakuntu tastamirru ala tasdiki fala'alla wara'a idrakil akli hakiman akhar. Mungkin bisa jadi katanya, ini percakapan beliau, bisa jadi di belakangnya logika itu ada sesuatu yang bisa menyalahkan logika. Kata dialognya beliau. Tadi itu ilmu yang lewat indera disalahkan oleh akal. Kemungkinan bisa jadi setelah akal itu akan ada sesuatu yang ada sesuatu yang bisa menyalahkan akal ini. Kalau memang ada, maka akal juga akan kalau memang ada kata Imam Ghazali, berarti akal ini juga akan runtuh, tidak sikoh juga. Nah, ini berarti ini perdebatan. Jadi intelektualnya Imam Ghazali itu bilang seperti itu. Maka fatawaqqafat an-nafsu fi jawab dzalika qalilan wa ayyadat ishkaluha bil manam. Ini dicontohkan seperti tidur. Tidur kata Imam Ghazali, kata ketika berdebat seperti ini. Tidur itu nyata kata kita. Nah sekarang sesuatu yang terjadi di alam tidur itu tidak akan sama dengan terjadi di alam yaqظah, alam kita sadar. Nah kemungkinan dari hukum akal itu nanti ada juga yang bisa menyalahkan hukum akal tersebut. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi akal itu juga salah. Kalau akal itu bisa jadi salah, maka akal tidak bisa dibuat menjadi ilmu yang bisa menyebabkan mendapatkan ilmu yakin di atas tadi itu. Nah, itu. Jadi karena dan kemarin kita bahas ya di makanya ini termasuk ke epistemologi juga. Kita bahas kemarin di kimia sa'adah itu dalam epistemologi Islam bisa kita akan mengatakan ilmu yang didapatkan oleh mimpi itu lebih kuat dalilnya kekuatannya daripada ilmu yang dihasilkan oleh akliyah dan hisyat dalam epistemologi Islam, karena memang tapi mimpinya siapa dulu, seperti itu. Nah mungkin kemungkinan akal itu bisa salah, itu sudah bisa menjadi pembatas daripada akal tersebut. Maka kalau memang masih bisa disalahkan kata Imam Ghazali, terus yang fikoh itu yang mana? Padahal modelnya ilmu epistem itu cuma tadi itu. Kalau bukan lewat mahsusat, ya al-aqliyat atau daruriyat. Kalau masih dua-duanya masih mungkin untuk disalahkan, berarti ilmu yang dihasilkan oleh dua metode tadi itu masih tidak sampai kepada taraf ilmu yakin. Nah di sini ini mungkin kesalahan teman-teman yang membaca mungkin ya. Di sini beliau tidak mengatakan salah yang lewat akal itu salah, tidak.
yang lewat mahsusat itu salah, tidak. Beliau tidak menafikan ilmu yang dihasilkan oleh mahsusat dan ilmu yang dihasilkan oleh akliyat daruriyah itu tidak. Tapi beliau mengatakan tidak sampai kepada ilmu yakin, ilmu yang sekiranya orang itu tidak akan membantah lagi ilmu tersebut. Beliau di sini pertama tidak menafikan ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh akliyat ataupun mahsusat. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali di sini, saya sudah menyerah, saya tidak bisa menjawab keiskalan saya ini, kata Imam Ghazali. Hatta sehingga Allah subhanahu wa ta'ala min dzalikal marad, kemudian Allah menyembuhkan saya dari penyakit iskal tadi itu, kemudian adatin nafas ila sihatil i'tidal, kemudian jiwa saya sudah kembali sehat dan sudah tentram, kata Imam Ghazali, akhirnya kembali kepada ad-daruriyat al-aqliyah. Nah, ini yang menjadi menjadi kesimpulan beliau. Jadi kembali kepada aqliyat ad-daruriyah tadi itu. Oke, al-aqliyat ad-daruriyah menurut Imam Ghazali, tapi al-aqliyah ad-daruriyah itu beliau mendapatkannya itu bukan dengan binazmi dalilin wa tartibi kalamin. Bukan dengan logika, kata Imam Ghazali. Saya mengatakan logika ini benar, ini menurut pemahaman saya, bacaan saya. Saya mengatakan logika itu bisa sampai kepada ilmu yakin, tapi bukan lewat tadi itu menggunakan dalil-dalil atau mentertibul kalam, bagaimana menjadi orang mantik, tidak. Tapi bal binurin qadhafahullahu taala fis sadr, tapi dengan ilmu, dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati saya, dan itu adalah pembuka daripada semua ilmu. Faman dhanna, nah ini. Faman dhanna ini yang perlu kita garis bawahi. Barang siapa yang menyangka bahwasanya annal kashfa, bahwasanya pengetahuan itu hanya mauqufun alal adillah al-muharrarah, itu hanya bisa lewat dalil-dalil yang bisa dijelaskan, faqad dhayyaqa rahmatullahi taala al-wasi'ah, maka dia telah maka dia telah mengecilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Nah, disinilah sebenarnya epistemologi Islam mulai berangkat dari sini, dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ila akhirih. Nah, ini yang secara general beliau menjelaskannya di sini. Qabla al-akhir wal maqsud min hadhihi hikayah, kata Imam Ghazali, saya menjelaskan cerita ini biar orang yang mencari kebenaran tersebut betul-betul mencari. Jadi beliau betul-betul mencari. Beliau taftish 4 pemikiran tadi itu dengan dicari satu-satu, dikritik satu-satu. Nah, apa tujuan saya menceritakan ini? Agar orang yang betul-betul mencari kebenaran betul-betul mencari, sehingga dia mencari sesuatu yang tidak dicari. Maksudnya begini, sesuatu yang aksioma itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Ya, 10 sama dengan 10 itu lebih besar dari 1. Itu sudah sesuatu yang tidak bisa dibantah gitu. Sesuatu ini tidak bisa hidup, sesuatu tidak mungkin ada dengan mengadakan dirinya. Ini sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Atau kalau kita bahasakan beliau tadi di atas, fitrah manusia memang seperti itu. Nah, maka carilah sesuatu, kata ini quotes-nya Imam Ghazali ya, carilah sesuatu dengan sungguh-sungguh sehingga kamu sampai kepada itu sudah tidak perlu dicari lagi. Gitu. Fa'innal awaliyat laisat matlubah, karena sesuatu yang aksioma atau logika yang aksioma itu tidak perlu dicari karena memang sudah fa'inna hadir, sudah ada dalam diri manusia. Memang itu adalah wataknya manusia. Wal hadir idza tuliba nafara wakhtafa. Sesuatu yang hadir sudah ada dalam diri kita. Itu kalau dicari malah menghilang. Makanya orang-orang keblenger gitu, orang-orang ateis itu gimana? Padahal sudah ada. Yang sebenarnya satu. Kalau di sini makanya kita ngambil dari sini, sebenarnya orang-orang ateis itu semoga dapat hidayah gitu aja. Wa man talaba ma la yutlab fala yuttaham bit taksir fi talabi ma la yutlab gitu. Barang siapa mencari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicari, itu jangan dianggap sembrono karena mencari fi talabi ma la yutlab, dalam pencarian sesuatu yang dicari. Nah, maka Imam Ghazali di sini menjelaskan bahwasanya yang dicari pertama itu adalah ilmu yakin, ditaftish satu-satu. Nah, ini nanti beliau akan asnafut talibin. Ada 4 golongan-golongan yang akan beliau jelaskan: mutakallim, batiniyah, falasifah, dan sufiyah. Nah, terakhir beliau berkesimpulan nanti di as-sufiyah. Inilah perjalanan inteleknya Al-Imam Al-Ghazali yang beliau akan jelaskan di sini. Mungkin Afwan Ustadz Amjad untuk sebagai pembuka saja. Mungkin sampai sini. Kalau mungkin ada yang mau didiskusikan, ahlan kita diskusikan lagi. Dan sekali lagi, ini adalah hasil pembacaan saya. Ini bisa salah,
Misalkan silakan mungkin ada yang perlu didiskusikan atau mungkin salah tadi penjelasan saya, mohon diislah ya. Hakada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mungkin di kolom chat silakan. Ustazah Fasya, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Ini agak di luar dikit ya Ustadz. Jadi kan ketika ini kan Ana lagi melatih Richard Dawkins nih Ustadz. Nah, terus ada argumen dia itu bahwa alam semesta itu kompleks. Maka Terputus Ustazah. Iya, diulang Ustazah. Wah ini kok hilang. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Ana pakai punya Ustaz Daer nih ya. Oh iya iya. Pelempar Ana. Silakan. Jadi dari mana tadi? Ana ulang dari awal aja. Jadi kan argumennya Richard Dawkins itu Ustaz, alam semesta itu kompleks dan Tuhan sebagai pendesain alam semesta harusnya itu lebih kompleks daripada alam semesta. Nah gitu. Terus karena alam Tuhan itu kompleks dan kalau misalnya kita berkesimpulan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan, nanti siapa yang menciptakan Tuhan gitu? Karena Richard Dawkins ini berpikir bahwa kompleksitas itu harus dijelaskan gitu. Kalau kita mengaitkan dengan kompleksitas Tuhan, nanti Tuhan diciptakan oleh siapa? Terus nanti jadinya asal usul gitu. Nah, sebenarnya yang mau Anda tanyakan itu ada di inti kompleksitas Tuhan itu. Nah, kalau dalam Islam sendiri, Tuhan itu gimana Ustaz? Apakah kompleks atau sederhana atau bagaimana Ustaz? Dan Anda bisa baca lebih lanjut itu di mana? Syukron. Silakan Ustaz. Kita berdoa semoga dapat hidayah aja pertama. Ini pesan dari Imam Ghazali ya. Sebenarnya apa ya? Pertama hidayah itu memang dari Allah, kita yakin ya. Memang hidayah itu dari Allah SWT. Tapi gini, sedikit dari pendekatan mutakalim misalnya. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu ini jelaskan tadi itu suatu yang aksioma. Jadi ad-daur wa tasalsul yang dipakai oleh para mutakalim terutama kalau saya bilang mutakalim berarti itu di Asy'ariyah ya karena memang saya bacanya yang Asy'ariyah ya. Jadi salah satunya pertama yang dijelaskan andai kata Tuhan itu adalah bisa menciptakan, lalu siapa yang akan menciptakan? Siapa terus yang menciptakan Tuhan? Jadi apakah kompleks itu? Kompleks tadi itu yang dibahasakan atau emang bisa dipahami? Yang dijelaskan yang dijelaskan oleh para mutakallim untuk masalah ini pertama mungkin bisa dibaca di kalau tidak salah Umul Barahin nanti ya. Nah, pertama yang digunakan adalah para mutakallim adalah ad-darb tasalsul. Jadi sesuatu itu tidak mungkin tidak mungkin tidak terputus satu jaringan, tidak bermuara pada satu bermuara pada satu gitu. Jadi mustahil secara raklan sesuatu itu tidak akan tidak ada batasnya. Kalau daur dari itu kalau tasalsul kan A dari B, B dari C sampai Z ila akhirih. Nah itu menurut secara pendekatan secara pendekatan logik itu tidak dalam logik tapi logik mutakalim ya. Itu tidak mungkin. Nah sehingga yang digunakan di sini adalah tadi itu dalil daur dan tasalsul. Sehingga siapa yang akan menciptakan Tuhan? Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan dirinya ini nanti bisa dibaca di syarahnya Al-Barahin ya. Tuhan itu apakah boleh dikatakan dia menciptakan dirinya sendiri? Itu Ustazah pernah dengar apa enggak pertanyaan seperti ini? Apakah bisa Tuhan itu didisbatkan kepada dirinya, Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri gitu. Baru ini sih Ustaz dengarnya gitu. Oh gitu ya.
Iya, Ya, jadi di benar. Hasyamul Barah itu bilang seperti itu. Apakah Tuhan itu mampu menciptakan dirinya sendiri? Nanti di pembahasannya di bab kudrat gitu. Apakah bisa kita menisbatkan kata-kata Tuhan menciptakan dirinya sendiri? Nah, maka para ulama tidak mengatakan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Tuhan. Karena yang kata-kata menciptakan al-khaliq atau ja'ir itu ada dua kemungkinan. Pertama, dari sesuatu yang sudah ada, gitu ya. Dari sesuatu yang sudah ada, seperti menciptakan cilok misalnya dari tepung dan sebagainya, berarti dari sesuatu yang sudah ada. Atau dari sesuatu yang tidak ada, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau Tuhan menciptakan dirinya, berarti Tuhan itu tidak ada sebelumnya gitu. Bagaimana menciptakan dirinya? Nah, sehingga kata-kata apakah Tuhan menciptakan dirinya itu tidak sah disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alasannya sifat kudrat itu tidak bertaluk dalam perkara yang tidak mustahil gitu. Nah, sehingga yang setahu saya dalam hal ini dalil yang digunakan oleh para mutakalim tadi itu adalah dalil daur wa tasalsul, sehingga tidak ada istilahnya sesuatu itu tidak mempunyai satu titik. Nah, satu titik itulah yang disebut dengan Tuhan. Sebab kalau bahasanya filsuf itu kan asbabul awal gitu, bahasanya Ibnu Sina kan asbabul awal atau ilat gitu. Nah, itulah yang disebut dengan Tuhan. Seperti itu Ustaz Afwan, kalau seperti itu pengetahuan saya cuma seperti itu. Ya, Ustaz, Afwan, Anda baca Umul Barohnya lompat-lompat, Ustaz, nanti apa sih Anda baca lagi? Ya di Lala Soa kalau tidak salah, saya juga kebetulan diskusi dengan teman-teman S1 itu di bab kudrat ya, kalau tidak salah di bab kudrat kalau tidak salah ya, atau mungkin di bab kudrat kalau tidak salah itu. Di Ya. hasyiahnya, bukan Umul Barohinnya. Di hasyiah Hasyatud Dasuki namanya, Hasyatud Dasuki ala Umul Barohin. Oh ya, siap Ustaz. Ini Ustaz, sebenarnya tanya ini juga, yang entitas Tuhan itu sebenarnya kompleks atau tidak kalau dalam Islam? Karena kan ada basit itu Ustaz, yang sederhana, cuma sebenarnya anak bingung gitu Ustaz. Maksudnya gimana? Antum pernah membaca itu tidak Ustaz? Iya, di bab biasanya begini ya. Di Asy'ariyah kan begini. Kata-kata mengetahui Tuhan, kata-kata mengetahui Tuhan itu ada dua model. Yang pertama itu adalah model mengetahui ini ya agak sedikit apa namanya kemana-mana juga nih. Jadi kata-kata Tuhan atau mengetahui Tuhan itu ada dua. Kalau menurut Asy'ariyah, Tuhan itu sangat-sangat kalau kita bahasakan sangat sederhana sekali, tidak kompleks. Untuk mengetahui Tuhan itu cukup dengan sifat 20 tadi itu yang dirumuskan oleh Asy'ariyah menjadi sifat yang 50. Nah, di sana nanti ada dua penjelasan. Apakah Tuhan itu termasuk sesuatu ataupun bukan sesuatu? Kalau memang Tuhan itu adalah sesuatu, berarti Tuhan itu juga sesuatu apa namanya? Bukan sesuatu yang kompleks gitu. Nah, sehingga dalam pendekatan menurut saya pendekatan di Asy'ariyah itu tidak ada istilah kalau dikatakan kompleksitas tadi itu ya tidak bisa diidrok dengan akal dalam artian bagaimana mengetahui sesuatu zatiahnya itu, hakikat zatnya itu tidak bisa. Nah, maka dalam definisi para ulama untuk mengetahui Tuhan, ma'rifatullah tadi itu hanya lewat dua cara. Pertama itu adalah mengenal sifatnya tadi itu yang sudah dibatasi. Dibatasi di sini bukan terbatas ya, dibatasi oleh logika dan nas Al-Qur'an dalam Islam. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan kalau dalam teologi Asy'ariyah itu lewat akidah 20 itu. Yang wajib, mustahil dan jaiz itu yang dianukan. Adapun untuk mengetahui hakikat daripada Tuhan, zatiahnya Tuhan, maka itu tidak bisa. Maka kalau mau dikatakan kompleksnya itu adalah mengetahui zatnya Tuhan, maka tidak bisa. Memang sangat kompleks kalau melihat hal itu. Tapi kalau pembatasan untuk mengenal Tuhan itu lewat sifat-sifat tadi itu, maka bisa dikatakan oh, tidak berarti sangat simpel. Mungkin gitu Ustaz. Ya, syukran Ustaz, telah mencerahkan. Jazakumullah khair. Semalam ini tidak cerah. Ya, Silakan, yang lain mungkin. Ada? Masih adakah yang ingin bertanya? Sepertinya
Sepertinya sudah cukup Ustaz Hasan. Fadal. Kalau memang sudah cukup, kita cukupkan. Izin sebelum kita tutup, bagi yang berkenan hadirin Ustadz Ustadzah untuk buka open cam, kita ada dokumentasi sebentar. Ustadzah Erni minta tolong dihitung ya. Afwan Ustaz, sebentar. Ini mau coba fotonya lewat laptop. Sebentar Ustaz, 2 menit. Tadi laptopnya terlempar. Bukan laptopnya. Sebentar Udah, Ustaz. udah. Ya. Alhamdulillah ada. Baik, udah Ustaz. Kami hitung. Silakan. Ya. 1, 2, 3. Ya, Mungkin yang mau buka kamera. udah aja. Udah, yang Oke. mau buka kamera juga. Minta tolong yang bisa buka kamera. Ya, silakan yang berkenan. Silakan. Baik, 1, 2, 3. Baik, kalau Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadirin Ustadz Ustadzah hadirin sekalian. Pada malam hari ini telah kita ikuti kajian diksi mungkin minab bolal dari Ustadz Junaidi Hasan. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk membahas kitab ini dan kita selalu bisa beristifadah agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kami sebagai pembawa acara sekian. Terima kasih kepada pemateri Ustadz Hasan dan hadirin semua. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran ya Ustaz.